Dewa kuno kurus dengan wajah muram mendengus dingin. Bukan karena Luohu lemah, tapi Lu Yun terlalu kuat. Kekuatan hati pedang hanyalah pembunuh besar. Siapa yang bisa menghabiskan ketahanannya yang tak ada habisnya? Jika bukan karena kekuatan pedang Lu Yun, Luohu mungkin tidak akan kalah. Petik 2. Sekarang Luohu sudah mati, ancaman terbesar bagi Lu Yun telah lenyap. Dewa Kuntong menghela nafas tanpa daya. Selanjutnya, tergantung siapa yang bisa tertawa terakhir antara dia dan Dewa Kuno Abadi. Dia menengadah ke langit, matanya penuh kebingungan dan keputusasaan. Kesombongan yang dulu dia miliki telah lama hilang karena pukulan yang berturut-turut. Kini, ia hanya berharap Tai Chang World bisa selamat dari malapetaka ini, betapapun mahalnya harga yang harus dibayar. Pada saat ini, suara dingin dan mengejek, seolah-olah datang dari neraka 9 meter, terdengar di telinga semua orang, sampah. Sayang sekali, awalnya aku mengira dia akan menyakiti Lu Yun dan menciptakan peluang bagiku. Aku tidak kusangka. Semua kerja kerasku benar-benar sia-sia. Suara ini tidak lain adalah Dewa Kuno yang abadi. Setelah mengumpulkan kapak kekacauan, dan dengan berkah keberuntungan, Lu Yun memang sedikit merepotkan sekarang. Ada jejak ketakutan yang tidak terlalu mencolok dalam suara Dewa Kuno abadi, tapi, itu hanya sedikit merepotkan. Jika kamu ingin bertarung denganku, dia masih terlalu muda. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang kekuatan pikiran yang sangat kuat menyapu seperti badai, berpusat pada Dewa Kuno yang abadi. Gelombang kekuatan pikiran ini begitu kuat sehingga ruang pun mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Para dewa kuno yang hadir gemetar seperti daun-daun berguguran tertiup angin kencang di depan gelombang kekuatan pikiran yang kuat ini. Sepertinya aku harus serius. Ada sedikit niat membunuh yang dingin dalam suara Dewa Kuno abadi. Gelombang kekuatan pikiran ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Tai Chang, tidak hanya mempengaruhi kaum dewa kuno, tetapi juga menyapu para pejuang manusia Tai Chang yang bersorak dan merayakan. Sorakan tiba-tiba berhenti, dan suasana aneh menyelimuti medan perang. Gong, Zurong, Dijun, Dong Huang Tai, leluhur Ming He, orang-orang kuat yang sok bijak di kam ras manusia Tai Chang, tiba-tiba cahaya merah aneh muncul di mata mereka, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Saat berikutnya, mereka seperti boneka yang dimanipulasi, menyerang teman mereka dengan wajah ganas. Tidak, ada penipuan. Lu Yun segera menyadari kelainan itu. Lonceng alarm berbunyi di dalam hatinya. Dia mengayunkan kapak kekacauan dengan keras, dan cahaya kapak yang terang menembus langit. Namun, pengingatnya masih terlambat satu langkah. Tolong, siapa itu? Siapa yang menyerangku? Jeritan datang satu demi satu, dan para pejuang manusia Taichan yang awalnya tenggelam dalam kegembiraan kemenangan jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Banyak orang bijak yang lemah tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum diserang secara tiba-tiba. Tubuh kedagingan mereka terkoyak, dan jiwa mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, mengeluarkan jeritan nyaring di udara. Di medan perang, sungai darah mengalir dan mayat berserakan di mana-mana. Kegembiraan awal dari kemenangan langsung digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Sialan, Lu Yun meraung marah, mengayunkan kapak kekacauan dengan liar, dan kekuatan hati pedang melonjak seperti air pasang, membuat beberapa orang bijak yang terkendali terbang menjauh. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan mengandalkan penekanan jantung pedang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Lu Yun memandang mantan rekannya yang tampak gila, dengan sedikit rasa sakit dan intoleransi muncul di matanya. Dia tahu bahwa orang-orang ini dikendalikan oleh Dewa Kuno yang abadi, dan pikiran mereka telah terdistorsi dan mereka telah menjadi boneka Dewa Kuno yang abadi. Dia menarik napas dalam-dalam, melambaikan kapak kekacauan, dan cahaya keemasan melintas, menyegel roh sejati dari orang-orang suci yang dikendalikan ini dan membuat mereka tertidur lelap. Lu Yun, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Suara Dewa Kuno abadi terdengar lagi, dengan sedikit ejekan dan ejekan, kamu menyegel roh mereka yang sebenarnya, tetapi kamu tidak dapat mematahkan kendaliku. Kecuali kamu membunuhku, mereka akan selalu terlihat seperti manusia dan hantu. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Lu Yun menahan amarah di hatinya dan bertanya dengan dingin. Suaranya rendah dan serak, seolah keluar dari sela-sela giginya. Sederhana saja, ada sedikit olok-olok kucing dan tikus dalam suara Dewa Kuno abadi, gunakan kapak kekacauan sebagai imbalan atas kebebasan mereka. Bagaimana dengan itu? Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Lu Yun, jangan berjanji padanya. Fuxi, Noah, Senong dan orang suci lainnya mencoba membujuknya. Kapak kekacauan terkait dengan kebangkitan umat manusia Taichang, jadi kita tidak boleh menyerahkannya. Terlebih lagi, siapa yang tahu apakah Dewa Kuno abadi ini akan menepati janjinya? Lu Yun berada dalam dilema. Di satu sisi adalah masa depan umat manusia Taichang, di sisi lain adalah rekan-rekan yang berjuang berdampingan di masa lalu. Bagaimana dia harus memilih? Hatinya sakit seperti pisau. Lu Yun, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Suara Dewa Kuno abadi bergema di telinga Lu Yun seperti pengingat. Setelah 3 hari, jika kamu masih tidak setuju, aku akan menyiksa orang bijak yang berada di bawah kendaliku ini sampai mati satu persatu. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena kejam. Lu Yun mengepalkan Chaos Axe di tangannya, urat-urat muncul di punggung tangannya, tubuhnya sedikit gemetar, dan hatinya penuh perjuangan dan rasa sakit. Lu Yun, jangan dengarkan dia. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, orang-orang suci yang melihat Lu Yun bimbang segera berbicara untuk menghentikannya.
Orang suci tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, demi keselamatan dunia Taichang dan masa depan umat manusia Taichang, tidak apa-apa meskipun kita jatuh, apalagi mereka. Ya, jangan membuat pilihan yang tidak layak untuk menyelamatkan orang. Selain itu, perkataan dewa kuno yang abadi mungkin tidak bisa dipercaya. Permaisuri Nuwa pun menasehati dengan sungguh-sungguh. Permaisuri Houtu menggerakkan langkah teratainya dengan ringan dan berdiri di samping Lu Yun, wajahnya yang cantik serius, dengan sedikit belas kasih dan kekhawatiran. Dia mengulurkan tangan rampingnya, dengan lembut meletakkannya di lengan Lu Yun yang memegang erat Chaos Axe, dan berbicara dengan lembut. Lu Yun, aku tahu kamu peduli dengan keselamatan klanmu, tapi tolong jangan tertipu oleh rencana Dewa Kuno Abadi hanya karena dorongan hati. Zurong dan Gonggong memang penting, tapi masa depan dunia Taichang bahkan lebih penting. Dewa Kuno Abadi penuh tipu daya, dan janjinya mungkin tidak bisa dipercaya. Kami pasti akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan mereka, tapi Anda harus bukan. Lu Yun merasakan kehangatan datang dari tangan Ratu Houtu, dan kemarahan di hatinya sedikit mereda. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kapak kekacauan tertahan, seperti binatang raksasa yang sedang tidur. Dia mengertakkan gigi dan suaranya rendah dan serak, dengan sedikit rasa sakit dan ketidakberdayaan. Permaisuri, yang mulia, saya memahami kekhawatiran Anda. Saya, Lu Yun, bukanlah orang yang gegabah. Bagaimana saya bisa dengan mudah dipaksa oleh penjahat tercela itu? Namun, melihat saudara-saudara saya yang bertempur berdampingan di masa lalu dikendalikan dan disiksa oleh dia, aku merasa sangat sedih di hatiku. Aku pasti akan menyelamatkan mereka, tapi tidak dengan mengorbankan dunia yang hebat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah, seperti binatang yang terluka, menatap Dewa Kuno yang abadi, setiap kata sepertinya keluar dari sela-sela giginya. Dewa Kuno yang abadi, aku paling benci diancam dalam hidupku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk segera melepaskan kendali pikiran yang telah kamu berikan pada mereka. Aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup dan membiarkanmu meninggalkan dunia besar Taichang hidup. Kalau tidak, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Nasibmu akan lebih menyedihkan dari Rahu, Dewa Kehidupan Kuno. Ketika Dewa Kuno Abadi mendengar kata-kata mematikan ini, bukan saja dia tidak menunjukkan rasa takut, tetapi dia juga menengadah ke langit dan tertawa liar. Hahaha, Lu Yun, kamu sombong sekali. Kamu pikir kamu ini siapa? Penyelamat, kamu sendiri yang berani mengancamku. Level telekinesisku jauh melebihi kamu. Di mataku, Chaos Axe kamu hanyalah sampah. Sialan, apa yang kamu coba lakukan untuk membunuhku? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat dewa-dewa kuno yang masih hidup di belakangnya yang berada di bawah kendali. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong jebakan di sekitar dewa kuno yang abadi. Formasi yang aneh dan kompleks. Cahaya merah darah memancar dari tubuh mereka, terjalin, membentuk lautan darah yang melesat langsung ke langit. 9 daun teratai besar, seperti 9 puncak gunung berdarah, perlahan muncul dari lautan darah, dengan kuat menjaga dewa kuno abadi di tengahnya, membentuk teratai berdarah besar, memancarkan aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Setiap daun teratai ditutupi dengan tanda padat berwarna darah, bersinar dengan cahaya aneh, seolah itu adalah kutukan dari neraka. Ayolah, Lu Yun, biarkan aku melihat kemampuanmu. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menembus formasi teratai darahku. Suara dewa kuno abadi keluar dari teratai berdarah, penuh provokasi dan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang melebih-lebihkan kemampuannya. Lu Yun hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba, suara Tuan Kuntong terdengar di benaknya, dengan sedikit gemetar dan ketakutan, lemah seperti nyamuk atau lalat. Tuan Lu Yun, kecil, jadilah hati-hati. Itu, keabadian itu dewa kuno. Dia bukan dewa kuno yang abadi. Dia adalah Dewa Yinian, salah satu dari 8 dewa besar di bawah komando Guru Tao Teratai Darah. Satu pemikiran tentang Tuhan, Lu Yun terkejut, Chaos Axe di tangannya berhenti sebentar, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Suara Lord Kuntong terus terdengar, dengan sedikit keputusasaan dan ketakutan, sesekali, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Itu dia, aku pernah melihatnya menggunakan kekuatan magis teratai darah dengan mataku sendiri. Ini, formasi teratai darah ini, adalah aksinya yang terkenal. Dia berspesialisasi dalam telekinesis, dan ranah telekinesisnya telah mencapai tingkat kelima. Tuan Lu Yun, kamu harus berhati-hati. Dia sangat menakutkan. Dalam sekejap, Lu Yun mengerti bahwa dewa kuno yang abadi telah diambil alih oleh dewa ilahi Yinian. Pantas saja telekinesisnya begitu kuat, tak heran dia mengetahui formasi teratai berdarah ini. Tidak heran dia begitu tidak bermoral. Kekuatan mental tingkat kelima, hati Lu Yun mencelos, dan tekanan yang sangat besar membuatnya terengah-engah. Tapi dia tidak mundur, tapi menjadi lebih bertekad. Untuk melindungi orang-orang Taichang, untuk melindungi kerabat dan teman-temannya, dan demi tanah yang ia cintai, ia harus berjuang. Meski itu berarti menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan ragu. Bunuh, Lu Yun meraung marah, suaranya mengguncang langit, dia mengangkat Chaos Axe tinggi-tinggi di tangannya dan menebasnya secara tiba-tiba. Kekuatan kekacauan melonjak seperti banjir yang menghancurkan tepian sungai, berubah menjadi cahaya kapak yang menyilaukan, seolah-olah hendak membelah langit dan bumi, dan menebas ke arah susunan teratai berdarah. Namun, kejadian yang mengejutkan Lu Yun terjadi. Daun teratai berwarna darah, yang tampak setipis sayap jangkrik, dengan mudah memblokir serangan Chaos Axe.
Cahaya kapak jatuh ke atas daun teratai, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa menimbulkan gelombang, bahkan riak pun tidak. Hahaha, hanya ini yang kamu punya. Lu Yun, kamu sangat mengecewakanku. Suara dewa kuno yang abadi, atau dengan kata lain Dewa Yinian, penuh dengan ejekan dan lelucon, seolah-olah sedang menonton badut. Saat berikutnya, susunan teratai berdarah tiba-tiba bergetar, dan kekuatan kejutan balasan yang luar biasa menyembur keluar dari daun teratai seperti letusan gunung berapi, menghempaskan Lu Yun dan kapaknya. Engah, Lu Yun memuntahkan seteguk darah, seperti bunga plum berdarah yang mekar, menggambar busur sedih dan indah di udara. Wajahnya sepucat kertas, nafasnya tidak teratur, dan dia jelas terluka parah. Melihat hal ini, para orang suci, Kaisar Zhenwu dan orang lain di belakangnya dengan cepat mengambil tindakan untuk melawan. Berbagai kekuatan magis pertahanan dan harta spiritual kekacauan digunakan satu demi satu untuk membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan, mencoba melawan kekuatan yang menakutkan ini. Namun, kekuatan ini terlalu kuat. Kekuatan pertahanan para suci langsung terkoyak seperti kertas. Harta karun spiritual chaos juga rusak satu demi satu, cahayanya meredup, dan mereka mengeluarkan semburan ratapan. Orang-orang kudus juga memuntahkan darah, terbang keluar, dan terluka parah. Formasi teratai darah terus berlanjut dan bergegas langsung ke kamp manusia Taichang, seperti harimau yang turun dari gunung, membantai secara sembarangan. Jeritan, ratapan, dan tangisan bergema di langit, membentuk nyanyian kematian yang menyedihkan dan khusyuk. Ah, mata Lu Yun terbelah saat dia melihat rakyatnya, teman-temannya, dan kerabatnya dibantai di depan matanya, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kesakitan, dan keputusasaan. Dia merasa seolah hatinya dipegang erat oleh tangan tak kasat mata, hampir mencekiknya. Dia berjuang untuk berdiri, matanya merah, seperti dua nyala api, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Bakar, garis keturunan Pangu. Dia menengadah ke langit dan meraung, suaranya serak dan tragis, seperti ratapan jiwa-jiwa dari neraka. Kekuatan kuno dan kuat terbangun dari dalam tubuhnya, seperti naga yang tertidur perlahan terbangun. Kekuatan agung darah dan kekuatan ilahi bergabung dan berubah menjadi pilar cahaya berdarah yang mencapai langit dan bumi, naik ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah darah. Lu Yun mengangkat Chaos Axe lagi. Kali ini, kapak itu terbakar dengan nyala api darah, memancarkan nafas kehancuran, seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Satu pemikiran, Tuhan, hari ini, kamu mati atau aku mati. Dia mengeluarkan raungan terakhirnya, dan suaranya seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Dia berubah menjadi petir berdarah, dan dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, dia menyerang susunan teratai berdarah lagi. Petir berdarah menembus langit, membawa momentum menghancurkan langit dan bumi, dan menghantam formasi teratai berdarah dengan ganas. Kali ini, tidak ada suara yang menggemparkan atau cahaya yang menyilaukan, hanya keheningan yang mematikan. Waktu seolah berhenti pada saat ini, dan segala sesuatu di dunia kehilangan warnanya, hanya menyisakan kilat berdarah dan rangkaian teratai berdarah, saling berhadapan secara diam-diam. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah formasi teratai berdarah, Dewa Kuno Abadi, atau dengan kata lain Dewa Yinian, tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring, suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan, seperti ratapan hantu jahat yang jatuh ke neraka. Ah, apa ini? Apa-apaan ini? Saya melihat teratai hitam, yang muncul di tengah-tengah susunan teratai berdarah di beberapa titik. Ia tergantung di sana dengan tenang, memancarkan aura yang aneh dan menakutkan, seperti tatapan iblis dari jurang. Teratai hitam berputar perlahan, dan dengan setiap putaran, cahaya dari rangkaian teratai berdarah meredup, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam besar. Dan bunga teratai hitam ini terbang keluar dari tubuh Lu Yun. Ini, kekuatan magis macam apa ini? Dewa Tuhan merasa ngeri pada Yinian. Dia merasa kekuatannya dengan cepat terkuras habis, seolah-olah dia tersedot ke dalam pusaran air besar dan tidak dapat membebaskan diri. Dia mati-matian mengaktifkan formasi teratai berdarah, mencoba menahan melahap teratai hitam, tetapi tidak berhasil. Cahaya dari susunan teratai berdarah semakin gelap, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lu Yun melayang di udara, wajahnya pucat dan berlumuran darah, tapi matanya menyala-nyala dengan api yang berkobar, penuh tekad dan kegilaan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan suaranya serak dan rendah, seperti kalimat dari neraka, ini adalah kekuatan magis yang melahap. Kekuatan magis yang dapat menelan segalanya. Kekuatan magis menelan adalah kekuatan magis yang sangat menakutkan yang tiba-tiba disadari Lu Yun antara hidup dan mati. Ia dapat menelan semua energi, termasuk kekuatan ilahi, kekuatan telekinesis, kekuatan hukum, dan lain-lain. 2972-73. Teratai hitam yang menelan kekuatan magis berputar di tengah formasi teratai berdarah, seperti menatap ke dalam jurang, menelan cahaya formasi. Dewa ilahi merasa ngeri dan merasakan kekuatannya terkuras habis seolah-olah tersedot ke dalam pusaran air. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan formasi teratai berdarah, tetapi itu seperti belalang yang menggunakan lengannya sebagai kereta. Lu Yun melayang di udara, wajahnya pucat dan berlumuran darah, tapi matanya menyala-nyala karena tekad dan kegilaan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, menelan kekuatan magis. Kekuatan magis yang bisa menelan segalanya. Kekuatan supernatural ini adalah pencerahannya antara hidup dan mati, dan dapat menelan semua energi seperti kekuatan ilahi, kekuatan telekinesis, dan kekuatan hukum. Melahap, angan-angan, suara dewa itu tajam dan keras, seperti angin dingin yang bertiup menembus tulang. Kamu berani mencoba menelan susunan teratai berdarahku dengan tipuanmu yang sedikit.
Dia mengaktifkan kekuatan sucinya dengan gila-gilaan, dan cahaya susunan teratai merah melonjak, mencoba menekan teratai hitam. Teratai hitam berdiri diam, berputar lebih cepat, dan kekuatan melahapnya bahkan lebih menakutkan. Cahaya dari formasi teratai berdarah itu seperti lilin yang tertiup angin, runtuh. Fondasi dari formasi tersebut perlahan-lahan hancur. Kelopak bunga teratai layu dan layu satu persatu, menampakkan darah merah di dalamnya. Wajah Lu Yun menjadi lebih pucat dan lebih banyak darah di sudut mulutnya, tapi kegilaan di matanya tidak berkurang sama sekali. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan, harapan terakhir umat manusia Taichang. Dia mengertakkan giginya, mengerahkan sisa darah pangu terakhir di tubuhnya, dan menyuntikkannya dengan gila-gilaan ke dalam Chaos Axe. Chaos Axe mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan bila kapaknya meledak menjadi cahaya kemasan, menerangi dunia seperti matahari kemasan. Hancurkan untukku, Lu Yun meraung dengan marah, mengayunkan kapak kekacauan dan memukul keras formasi teratai berdarah. Kapak ini mengandung kekuatan tertinggi dari garis keturunan Pangu, dan beberapa kali lebih menakutkan dibandingkan saat Luo Hu terbunuh. Kekosongan runtuh dan retakan muncul pada aturan surga, seperti akhir dunia. Rangkaian teratai berdarah itu bergetar hebat, lampunya berkedip-kedip tak menentu, dan bisa runtuh kapan saja. Begitu dia memikirkannya, ekspresi dewa berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Yun masih memiliki kekuatan seperti itu. Sialan, monster macam apa anak ini? Dia mengutuk dengan marah, menyuntikkan semua kekuatan dewa kuno di bawah komandonya, dan bahkan membakar sebagian jiwanya sendiri, ke dalam formasi teratai berdarah, dan dengan panik menyuntikkan telekinesis dalam upaya untuk menahan serangan Chaos Axe. Formasi teratai berdarah tiba-tiba menjadi penuh darah, seolah-olah hendak menelan cahaya kemasan dari Chaos Axe. Melihat hasil awal dari Chaos Axe, mata 10 penyihir leluhur menyala dengan api yang berkobar. Gonggong, Zurong, kami di sini. Mereka menengadah ke langit dan berteriak, membakar garis keturunan Pangu mereka yang terakhir, menghancurkan tubuh fisik mereka, mengubah budidaya mereka menjadi kekuatan murni, dan menyuntikkannya ke dalam kapak kekacauan. 10 sinar cahaya terang membubung ke langit, menyatu dengan cahaya kemasan kapak kekacauan, membuatnya lebih menyilaukan dan menakutkan. Setiap sinar cahaya melambangkan pengorbanan seorang penyihir leluhur. Tubuh mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu selama pembakaran, hanya menyisakan jejak roh sejati yang melayang di udara. Apakah kamu gila? Dewa Tuhan menjerit ketakutan ketika memikirkan sesuatu, merasakan ancaman kematian. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dia dengan panik mengerahkan sisa kekuatan mentalnya, mencoba menstabilkan formasi teratai darah yang hancur. Tubuh 10 penyihir leluhur layu dengan cepat, seolah-olah mereka telah kehilangan semua vitalitasnya. Ketika Nuwa melihat ini, dia sangat sedih, tapi dia juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya harapannya. Dia segera mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan penciptaan untuk membungkus roh sejati mereka untuk mencegah mereka menghilang antara langit dan bumi. Rekan-rekan Tao, demi Taichang dan umat manusia, tolong bantu saya. Suara Lu Yun bergema di seluruh dunia, dengan tekad dan kesungguhan. 7 orang suci tidak segan-segan membakar darah Pangu terakhir di tubuh mereka dan menyuntikkan kekuatan ke dalam kapak kekacauan. Tidak ada rasa takut di wajah mereka, hanya tekad untuk menantikan kematian. Wajah orang suci tertinggi tampak tenang, tetapi jejak belas kasih muncul di matanya. Pemimpin gereja Tongtian tertawa dengan berani, seolah-olah sedang merayakan pertempuran terakhir yang menentukan. Yuan Shi Tianzun tampak serius dan melambaikan kocokan di tangannya, menyuntikkan jejak kekuatan ciptaan ke dalam Chaos Axe, berharap dapat mengurangi beban semua orang. Oke. Lu Yun mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, matanya penuh rasa terima kasih dan tekad. Dia merasakan upaya semua orang dan tahu dia tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan pedang semua orang, dan bahkan kekuatan telekinesis yang lebih lemah, dan pada saat yang sama melepaskan ilmu pedang terpadu, menggunakan semua kekuatan ras manusia Taichang, untuk melancarkan serangan terakhir. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, kapak kekacauan menghantam susunan teratai berdarah dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dunia Taichang yang luas bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Formasi teratai darah diliputi oleh kekuatan kapak kekacauan, cahayanya redup, banyak retakan muncul, dan hampir pecah. Wajah Yin Yan Shenzun menjadi pucat dan matanya penuh keputusasaan. Dia tahu bahwa dia telah gagal. Namun, ketika kekuatan Chaos Axe memudar, meskipun formasi teratai darah sudah bobrok, namun tetap ada dan belum sepenuhnya rusak. Setelah melihat ini, Dewa Ilahi Yin Yan melontarkan jejak kegilaan di matanya yang putus asa. Hahaha, kamu masih gagal. Aku masih hidup. Pada saat ini, sosok yang mengenakan jubah Tao dan roh abadi muncul dari udara. Dia memegang gulungan gambar sederhana dan menggumamkan kata-kata, yang maha tinggi melupakan cintanya. Gulungan gambar perlahan terbuka, itu adalah harta karun legendaris, gambar alam semesta Tai Chi. Itu memancarkan suasana misterius dan tak terduga, dan gulungan itu sepertinya berisi sebuah dunia, dengan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan semuanya ada di dalamnya. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di benak Tuhan Yang Maha Esa. Diagram alam semesta Tai Chi terbuka sepenuhnya, dengan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan sungai mengalir dalam gulungan tersebut, seolah-olah alam semesta nyata terkondensasi di dalamnya. Cahaya hitam dan putih terjalin membentuk pusaran besar, memancarkan kekuatan melahap yang menyesakan. Dengan berpikir, Dewa Ilahi merasa seperti perahu kecil, terombang-ambing di tengah gelombang badai, dan bisa ditelan kapan saja.
Dia ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan formasi teratai berdarah. Cahaya darah melesat ke langit, dan kelopak teratai berputar dengan liar, mencoba menahan kekuatan isap yang menakutkan ini. Yang mulia, Anda gila, ini adalah cara untuk membunuh Anda berdua. Dewa ilahi Yinian meraung, suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Supreme Saint akan begitu tegas dan akan menyeretnya ke jurang yang dalam bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Wajah orang suci tertinggi tenang, seolah-olah dia tidak terlibat. Matanya bersinar karena belas kasih, dan dia berkata perlahan, demi masa depan Taichang, dan demi secercah harapan bagi umat manusia, pendeta Tao tua itu telah mempertaruhkan nyawanya, dan selain kematian. Kamu telah melakukan banyak hal jahat, dan hari ini adalah akhirmu. Segera setelah dia selesai berbicara, aura orang suci tertinggi mulai melonjak, dan tubuhnya secara bertahap menjadi transparan, seolah-olah dia akan menjadi abadi. Dia membakar jalannya sendiri dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam diagram alam semesta Tai Chi. Ledakan, diagram alam semesta Tai Chi bergetar hebat, cahaya hitam dan putih melonjak dengan ganas, dan aura penghancur surga tersapu. Segera setelah itu, dengan suara keras yang memekakkan telinga, diagram alam semesta Tai Chi meledak, berubah menjadi kekacauan dan menelan formasi teratai darah sepenuhnya. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut menyapu seluruh dunia Taichang, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah retak, serta matahari dan bulan kehilangan cahaya. Yinian Shenzun menjerit melengking dan terlempar oleh gelombang kejut. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah, nafasnya lemah, dan kesombongan aslinya hilang. Pada saat ini, cahaya pedang yang terang menembus kehampaan, seperti sambaran petir, menyelimuti roh sejati orang suci yang akan menghilang, untuk sementara mencegah kematian roh sejatinya. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Lu Yun. Wajahnya serius, mengetahui bahwa meskipun demikian, akan sangat sulit untuk menyelamatkan orang suci tertinggi. Kakak senior Taisang, teriakan kesedihan dari Master Tongtian bergema di langit. Dia memegang 4 pedang suksian dan dikelilingi oleh 4 pedang energi yang tajam. Dia muncul di medan perang seperti dewa kematian. Keempat pedang Zuxian mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah sedang berduka atas pengorbanan yang mulia. Belakangan, Yuan Shitianzun juga datang sambil membawa bendera Pangu dan 4 bendera langit dan bumi. Dua adik laki-laki, hari ini, kita akan menyerahkan hidup kita untuk memperjuangkan kesempatan kelangsungan hidup umat manusia. Mata pemimpin kultus Tongtian memerah, dan dia melihat ke langit dan meraung, suaranya penuh tekad. Formasi pedang Zuxian terbuka seketika, dan 4 pedang dewa berubah menjadi 4 pilar raksasa yang menopang langit, memancarkan aura yang menghancurkan dunia dan mengunci guru ilahi Yinian dengan kuat. Ketika Yuan Shitianzun melihat ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dia mengibarkan bendera Pangu, dan kekuatan yang tampaknya menciptakan dunia tersapu. 4 bendera langit dan bumi menetapkan 4 arah ruang, menjebak dewa Yinian di dalamnya, meninggalkan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Formasi pedang Zuxian, buka. Pemimpin sekte Tongtian meraung dengan marah, dan 4 pedang dewa bersinar terang. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, mereka menebas dewa Yinian dengan keras. Meskipun dewa Yinian terluka parah, budidaya telekinesisnya sangat dalam. Pada saat ini, dia harus menggunakan telekinesisnya dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dia memadatkan 3 daun teratai berdarah untuk melindungi dirinya sendiri, berjuang untuk bertahan. Namun, menghadapi serangan gabungan dari para orang suci Sanxing, dia masih tampak tidak berdaya. Boom, 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 ledakan terus-menerus bergema di seluruh dunia luas bergetar hebat, dan ruang terdistorsi dan rusak. Ketiga orang suci itu membakar jalan mereka sendiri dan memberikan semua yang mereka miliki hanya untuk memberi kesempatan pada Lu Yun. Setelah fluktuasi energi menghilang, sosok dewa ilahi Yinian muncul lagi di depan semua orang. Dia berlumuran darah, pakaiannya compang camping, tubuhnya penuh retakan, dan dia tampak menyedihkan. Dewa-dewa kuno di bawahnya telah dimusnahkan dalam pertempuran sebelumnya, hanya menyisakan 3 daun teratai berdarah yang nyaris tidak melindungi tubuhnya. Ahem, guru ilahi Yinian batuk seteguk darah, matanya penuh kebencian dan keengganan dia menatap ke arah perkemahan Pangu seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung. Ketika semua orang melihat ini, hati mereka tenggelam. Mereka membayar harga yang sangat mahal, tetapi mereka masih gagal membunuh dewa ilahi Yinian. Sialan, kenapa orang tua ini belum mati? Seseorang tidak bisa menahan kutukan, suaranya penuh keputusasaan dan kemarahan. Dia terluka parah, tapi kita masih punya kesempatan. Permaisuri Nuwa berkata dengan sungguh-sungguh sambil memegang peta gunung, sungai dan negara, matanya bersinar dengan tekad, 3 kakak laki-laki telah membuka jalan bagi kita, bagaimana bisa-bisa kita memenuhi pengorbanan mereka. Karena itu, Permaisuri Nuwa tidak segan-segan mengaktifkan diagram seji pegunungan dan sungai, mengubahnya menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Dewa Yinian. Melihat hal ini, ketiga orang suci Fuxi, Zunti dan Jiying juga menawarkan senjata ajaib mereka dan mengikuti dari belakang. Membunuh. Kelima orang suci mengambil tindakan pada saat yang sama, dan segala jenis kekuatan magis dan senjata ajaib dicurahkan ke Dewa Ilahi Yinian seperti badai yang dahsyat. Meskipun Dewa Yinian terluka parah, dia masih melawan dengan gigih. Dia mengendalikan 3 daun teratai berdarah dan nyaris tidak bisa menahan serangan 5 orang suci, tetapi kekalahannya telah ditentukan. Permaisuri Nuwa dikelilingi oleh 3 harta spiritual kacau kelas atas, peta gunung dan sungai seji, pot pemurnian iblis, dan bendera pemanggil iblis.
Saat ini, dia seperti burung phoenix yang bermandikan api, siap membakar dirinya sendiri dan binasa bersama musuh kapan saja. Hari ini, meski aku kehilangan jiwaku, aku akan menyeret pencuri tua ini bersamaku untuk dikuburkan bersamanya. Dia meraung sekuat tenaga, dengan kebencian yang mendalam dan keengganan dalam suaranya. Tangannya gemetar, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritual di tubuhnya, meledakkan 3 harta karun yang dapat mengubah warna langit dan bumi. Ketika Santo Fuxi melihat ini, dia merasa sangat sedih. Dia mengetahui karakter Nuwa dengan baik, dan begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Dia dengan lembut membelai Fuxikin di tangannya, dan senarnya mengeluarkan suara sedih, seolah berduka atas tragedi yang akan datang. Dia menekan kesedihan di hatinya dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke Fuxikin. Suara Qin berubah menjadi ribuan kuda emas dan besi, bergegas menuju Dewa Yinian dengan momentum yang tak tergoyahkan. Dunia di belakang Saint Zunti menjadi lebih jelas. Gunung, sungai, matahari, bulan dan bintang, bahkan bunga, tumbuhan, pohon, burung dan hewan semuanya tampak hidup, seperti dunia nyata. Dunia ini memancarkan paksaan yang kuat, seolah ingin menelan sepenuhnya Dewa Ilahi Yinian. Wajahnya serius, dan dia menggumamkan kata-kata, mengendalikan dunia untuk perlahan-lahan menekan Dewa Yinian. Orang suci yang memegang 7 pohon harta karun, cahaya 7 warna menyala, mengunci Dewa Yinian dengan kuat. 7 pohon harta karun berayun dengan lembut, dan untaian cahaya keemasan melingkari rantai seperti Dewa Ilahi Yinian, membatasi gerakannya. Matanya tegas dan dia tidak berniat mundur, bersumpah untuk bertarung sampai mati dengan Yinian Sensun. Pada saat kritis ini, suara Lu Yun seperti lonceng pagi dan genderang malam, terngiang-ngiang di hati beberapa orang suci. Senior, mohon jangan impulsif. Saya tidak mampu membayar pengorbanan Anda. Anda hanya perlu menggunakan senjata ajaib untuk menampungnya, dan sisanya akan diserahkan kepadamu. Berikan padaku. Meskipun suaranya tenang, suaranya membawa martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sementara Lu Yun membujuk beberapa orang suci, dia melepaskan sinar pemikiran spiritual dan menggunakan kekuatan pedang untuk dengan hati-hati membungkus roh sejati yang hampir hancur dari 3 orang suci Taisang, Yuan Shi, dan Tong Tian, dan mengirim mereka ke dalam batu giok yang hangat, yang telah disiapkan. Dia tahu bahwa ketiga orang suci ini sangat penting bagi Tai Chang sehingga mereka tidak akan pernah dibiarkan binasa di sini. Lu Yun tahu betul bahwa bersaing dengan Dewa Yinian dalam kekuatan telekinesis seperti memukul telur dengan batu. Dia harus mencari cara lain untuk menemukan peluang bertahan hidup. Dia memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya, dan Chaos Axe berdengung di tangannya, seolah dia merasakan tekad tuannya. Pedang itu berubah menjadi ribuan. Lu Yun berteriak dengan keras, dan Chaos Axe menembus kehampaan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti badai yang dahsyat. Setiap energi pedang mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia, cukup untuk menembus bintang-bintang dan merobek kehampaan. Energi pedang ini terkait dengan serangan Nuwa dan lainnya, membentuk jaring raksasa kedap udara yang menyelimuti Dewa Ilahi Yinian. Meskipun Yinian Shenzun terluka parah, dia tetap melawan dengan gigih. Dia mengendalikan 3 daun teratai berdarah untuk membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, menahan serangan semua orang.